Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan membahas beberapa soal kompetensi teknis administrator ke proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian terhadap sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, peralatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Nah, ini disebut dengan apa? Apakah administrasi, sistem kesehatan nasional, administrasi kesehatan, atau sistem kesehatan? Ya, di sini jawabannya itu adalah pengertian atau maksud dari administrasi kesehatan. Soal berikutnya. Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya disebut apakah administrasi, sistem kesehatan nasional, administrasi kesehatan, atau sistem kesehatan. Ya, ini merupakan maksud dari sistem kesehatan nasional. Lanjut, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam stratifikasi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, pelayanan kesehatan tingkat ketiga, atau pelayanan kesehatan tingkat keempat. Oke, untuk stratifikasi pelayanan kesehatan ini terdiri atas 3 tingkat ya. Pelayanan kesehatan tingkat pertama. Apa itu yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama? Di mana tempat pertama yang didatangi untuk berobat. Bisa berupa klinik atau puskesmas, ya. Ini bisa berupa klinik atau puskesmas. Untuk vaskes tingkat kedua, di mana tempat yang didatangi berdasarkan rujukan yang diberikan oleh vaskes tingkat pertama, berupa dokter spesialis ya. Di sini dia. Untuk vaskes tingkat ketiga, itu tempat yang didatangi berdasarkan rujukan dari vaskes tingkat kedua, berupa dokter subspesialis misalnya. Tingkat pertamanya ada pasien yang datang ke puskesmas atau ke klinik. Nah, itu adalah vaskes tingkat pertama. Kemudian, vaskes tingkat pertama tersebut tidak bisa memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Lalu dirujuklah ke rumah sakit umum. Misalnya seperti itu. Nah, itu masuknya ke vaskes tingkat kedua atau juga rumah sakit swasta. Contohnya seperti itu. Ketika rumah sakit umum itu tidak bisa menindaklanjuti pasien, kemudian pasien itu dirujuk kembali. Nah, dirujuk kembali ke vaskes tingkat ketiga. Contohnya dari RSU dirujuk ke rumah sakit provinsi. Nah, itu dia pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Jadi kecuali di sini adalah vaskes tingkat keempat. Lanjut, di bawah ini merupakan tahap dalam penyusunan perencanaan tingkat puskesmas, kecuali persiapan, analisa situasi, rencana usulan kegiatan, dan rencana pelaksanaan kegiatan atau penilaian. Ya oke, di sini yang bukan itu adalah penilaian. Penilaian ini bukan termasuk ke tahapan perencanaan ya. Tahap perencanaan itu ada persiapan, analisa situasi, kemudian membuat RUK, dan membuat RPK. Di bidang kesehatan, untuk memudahkan pelaksanaannya, fungsi-fungsi administrasi tersebut disederhanakan menjadi apakah A, B, C, atau D. Ya, di sini udah jelas ya. Dalam fungsi-fungsi administrasi itu dikenal dengan P1, P2, dan P3. Ada perencanaan, pergerakan dan pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan penilaian yang terakhir. Lanjut, sebuah proses yang terdiri dari langkah-langkah yang berkesinambungan untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok,
dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah maksud dari. Apakah perencanaan atau perencanaan kesehatan, kebijakan kesehatan, atau monitoring dan evaluasi kesehatan. Ya, sebuah proses yang terdiri dari langkah-langkah yang berkesinambungan. Ya, ini kata kuncinya ya, langkah-langkah yang berkesinambungan di bidang kesehatan. Itu merupakan maksud dari perencanaan kesehatan. Jawabannya adalah B. Rencana yang berisi uraian yang bersifat jangka pendek mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya, asalkan tujuan tidak berubah. Adalah maksud dari A. Rencana strategis, rencana taktis, rencana menyeluruh, atau rencana terintegrasi. Oke, jawabannya adalah rencana taktis. Oke, ini dia pembahasannya ya. Apa sih yang dimaksud dengan rencana strategis? Itu berisikan uraian tentang kebijakan yang bertujuan jangka panjang. Kalau rencana taktis itu berisi uraian yang bersifat jangka pendek. Untuk rencana menyeluruh itu rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Untuk rencana terintegrasi itu adalah rencana yang mengandung uraian yang menyeluruh bersifat terpadu. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan administrasi merupakan maksud dari apakah input, proses, output, atau impact. Oke, kita bahas di sini ya bahwa untuk unsur-unsur dari administrasi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah input. Input ini merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan administrasi. Jadi jawabannya yang benar adalah input. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan proses? Proses ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu ada namanya output. Output itu merupakan hasil dari suatu pekerjaan administrasi. Lalu ada namanya sasaran. Sasaran ini untuk siapa sih, kepada siapa hasil kegiatan tersebut ditujukan. Itu adalah sasaran. Lalu ada yang namanya impact. Impact itu atau dampak ya, akibat yang ditimbulkan oleh suatu hasil kegiatan administrasi. Itu dia maksud dari pilihan-pilihan jawaban yang ada di sini. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap adalah maksud dari apakah comprehensive planning, strategic, tactical, atau integrated. Pertama kita bahas dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan comprehensive planning. Comprehensive planning itu merupakan rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian apa itu strategic planning? Itu berisi uraian tentang kebijakan, tujuan jangka panjang, dan waktu pelaksanaan yang lama. Ini jangka panjang, waktu pelaksanaannya itu lama. Lalu ada namanya tactical planning, rencana yang berisi uraian yang bersifat jangka pendek. Mudah menyesuaikan asalkan tujuan tidak berubah. Dan yang terakhir ada yang namanya integrated planning, rencana yang mengandung uraian menyeluruh bersifat terpadu, misalnya dengan program lain di luar kesehatan. Nah, itu dia perbedaan antara comprehensive, strategic, tactical, dan integrated planning. Soal selanjutnya. Kumpulan aktivitas kegiatan dan pembagian tugas di antara para pelaku atau penanggung jawab suatu program baik di puskesmas ataupun rumah sakit merupakan maksud dari apa? Apakah POA, RUK, RPK, atau PKP? Oke, ini tuh merupakan maksud dari POA ya, Plan of Action. Merupakan kumpulan aktivitas kegiatan dan pembagian tugas di antara para pelaku ataupun penanggung jawab suatu program. POA merupakan rencana yang sifat arahannya itu bisa dilaksanakan, ya. RUK itu adalah rencana usulan kegiatan,
RPK itu adalah rencana pelaksanaan kegiatan, kemudian ada namanya PKP, penilaian kinerja puskesmas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Usaha yang dilakukan untuk menghindari kemunculan adanya faktor risiko memerlukan peraturan ataupun kebijakan yang tegas dari pejabat berwenang. Hal itu merupakan salah satu langkah atau upaya dari apakah primordial, pencegahan primer, atau sekunder, atau tersier. Pertama kita bahas dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan pencegahan primordial? Jadi untuk pencegahan itu terbagi atas 4 macam ya, ada primordial, primer, sekunder, dan tersier. Kalau primordial itu menghindari terbentuknya pola hidup sosial ekonomi ataupun kultural yang diketahui mempunyai kontribusi untuk meningkatkan risiko penyakit. Pencegahan primordial ini efektif memerlukan adanya peraturan yang ketat dari pemerintah. Jadi untuk soal ini itu bisa langsung terjawab ya, jawabannya adalah pencegahan primordial. Kemudian ada namanya pencegahan primer. Pencegahan primer ini terbagi atas 2. Ada namanya promosi kesehatan. Ada namanya specific protection. Promosi kesehatan ini bisa kegiatannya itu dalam bentuk penyuluhan ya. Pendidikan kesehatan, penyuluhan ya. Konseling, nah itu dia masuk ke kegiatan promosi kesehatan. Sedangkan specific protection, contoh kegiatannya itu adalah dengan pemberian vitamin A, pemberian Fe, kemudian adanya pemberian imunisasi, itu merupakan kegiatan specific protection yang merupakan bagian dari pencegahan primer. Kemudian ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini juga terbagi atas 2 ya teman-teman. Apa aja sih pembagiannya? Ada namanya early diagnosis sama prompt treatment. Early diagnosis, prompt treatment. Kegiatannya itu bisa aja dengan mencari kasus sedini mungkin, screening, melakukan pemeriksaan, pemberian pengobatan yang tepat, ya itu masuk ke upaya pencegahan sekunder. Kemudian ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini juga terbagi atas 2. Ada namanya disability limitation, ya, membatasi kecacatan sama rehabilitasi. Nah, itu dia beberapa upaya-upaya pencegahan yang perlu teman-teman ketahui. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dokter, perawat bidan, perawat gigi itu melakukan registrasi STR itu setiap berapa tahun sekali. Oke. Di sini biasanya ya, untuk pengurusan STR itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi, jawaban yang benar itu adalah A.